sedang jadi isu yang sangat sensitif. Hal itu berkaitan dengan kasus yang sekarang menimpa Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi yang sekarang menjabat sebagai Menteri Koperasi. Ada sejumlah orang dekatnya ketika dia masih menjadi Menkominfo dulu yang sudah ditangkap oleh polisi dan sekarang ini disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkaitan dengan perlindungan terhadap judol. Jadi kan pada waktu itu ada semacam task force, ada tim kerja gitu yang tugasnya itu men-take down akun-akun judol dan tetapi kemudian ternyata mereka ini justru bukannya men-take down tapi malah melindungi, jumlahnya ribuan dan setiap akun yang dilindungi dan dibina itu pada waktu itu karena menyetor 8 juta rupiah per bulannya. Nilainya sampai puluhan miliar dan mereka sekarang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang membuat geger itu adalah dalam dakwaannya jaksa itu menyatakan bahwa ada pembagian jatah fee untuk perlindungan itu dan Budi Ari sebagai Menkominfo pada waktu itu mendapat jatah paling besar dari total 8 juta per akun itu Budi Ari mendapatkan 50%. Sementara orang dekatnya yakni Zulkarnain Apriantoni mendapatkan 30% dan kemudian ada satu lagi Budi Kismanto. Budi Kismanto ini adalah salah satu kepercayaan dari Budi Ari untuk melakukan penanganan take down akun-akun judul itu yang direkrut atau dikenalkan melalui Zulkarnain Apriantoni. Jadi ya kalau berdasarkan dakwaan dari jaksa itu Budi Ari mendapat jatah yang paling besar. Ini kalau 50% dari 80 juta berarti 4 juta dong ya. Nah soal inilah yang kemudian menimbulkan kehebohan karena Budi Ari kemudian dia marah-marah kepada sejumlah wartawan dan dia menuding bahwa berita itu yang memframing adalah Menko Polhukam Budi Gunawan dan PDIP. Padahal kan sesungguhnya berita itu diambil dari dakwaan jaksa. Nah, bagaimana ceritanya jaksa itu kemudian bisa menyampaikan dakwaan semacam itu? Dia menyatakan ya itu berasal dari berita pemeriksaan yang dibuat oleh polisi. Ini sekarang sedang ramai dan menjadi isu sensitif karena banyak sekali kelompok-kelompok yang mendorong agar ya Budi Ari ini diperiksa lagi oleh polisi. Kapolri pada waktu itu menyatakan bahwa kalau ada perintah dari hakim maka akan diperiksa kembali. Sementara jaksa tetap bertahan bahwa mereka tidak pernah ngarang-ngarang karena itu berasal dari kepolisian. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD termasuk yang mendorong agar Budi Ari ini diperiksa lagi gitu ya. Dan katanya kalau itu terbukti hukumannya itu bisa sangat berat gitu. Nah, balik lagi ke kasusnya Gibran ini ya. Karena dengan latar belakang itulah menjadi sangat sensitif ya. Pertama karena track record Gibran yang sebelumnya dikait-kaitkan dengan Fufu Fafa. Jadi bukan hal yang aneh kalau kemudian dia ini mengfollow akun-akun yang nggak jelas gitu ya. Ini asumsi netizen ya, karena sampai sekarang soal Fufu Fafa itu kan belum jadi fakta hukum ya, karena kasusnya sampai sekarang nggak jelas. Orang tidak dapat kepastian apakah akun Fufu Fafa itu Gibran atau bukan. Nah, tapi karena kasusnya itu tidak diproses lebih lanjut, sekarang terjadi stigma terhadap Gibran bahwa orang ya percaya bahwa Fufu Fafa itu adalah Gibran. Bahkan kan seperti saya sebut tadi, para purnawirawan TNI pun yang mengirimkan surat desakan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden itu yang mengkaitkan dengan etika dari Gibran sebagai pribadi karena dia punya akun Fufu Fafa. Nah, kalau sekarang ini clear kan, yang ini bukan dugaan-dugaan, tetapi ini adalah memang akun Instagram resmi dari Gibran Rakabuming dan itu pun sudah diakui oleh Sekretariat Wakil Presiden. Nah, apa penjelasan dari Istana Wakil Presiden? Jadi mereka menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelusuran digital oleh Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden, akun @bank_jabrik.game itu diketahui telah dibuat sejak tahun 2022, persisnya bulan November. Dan sekarang telah mengganti nama akun atau username sebanyak 7 kali. Riwayat perubahan nama tersebut mengindikasikan bahwa akun tersebut awalnya bukan merupakan akun yang memuat konten judul seperti sekarang ini, melainkan akun biasa yang kemudian mengalami perubahan identitas. Itu dalam keterangan resminya hari ini ya, Rabu, tanggal 4 Juni 2025. Itu DBH itu ke desa-desa yang ada di misalkan begini ya, pendapatan desa itu misalkan pajaknya itu 100 juta. Nah, yang 50 itu dikembalikan ke desa. Bang, kita terangin aja itu dikembalikan ke desa. Ini lebih cocok nih jadi KDM channel nih kayaknya nih. Enggak, Abang
Bang Jangga ini dia orang Jabar ini naikkan ya. Ya, jadi gitu Bang. Jadi kalau pajak kendaraan itu dikhususkan untuk perbaikan jalan yang ada di provinsi. Nah, itu jadi pajak kendaraan itu masuk ke sana. Jadi saya udah tahu lah, cocok jadi KDM ya ini. Saya ini pembela KDM. Cuma ini meluruskan aja. Enggak gini, saran saya. Udah pantas jadi staf sus ini Bang. Ini saran saya ini akun KDM channel yang 145K itu kasihin ke Bang Jangga aja, ini saran saya nih. Iya, soalnya nggak bisa ngejawab ya. Iya, Mas Siliwangi. Nah, kalau untuk kebijakan, Deddy Mulyadi itu tidak akan bisa memberikan kebijakan sampai saat sekarang pun. Yang ditunggu apa? Kan gitu. Jadi kalau kebijakan gubernur yang meruntuhkan masyarakat umum itu nggak ada sampai saat sekarang. Gitu Bang, hanya euforia dia aja yang sekarang berjalan itu yang disorot di Mensos kan gitu. Karena kebijakan ya Bang Jangga pencitraan ya Bang ya, masih pencitraan. Nah betul, pencitraan itu. Nah kalau Bang Siliwangi sudah jangan lupa nyata, nanti selesai Komal lihat Viti ya. kalau gitu Bang Siliwangi harus mengerti lah ya. Pada kepanasan di bawah. Gitu. Nah kalau kebijakan saya orang Jawa Barat, khususnya orang Jawa, hanya yang dapat dirasakan dari Ridwan Kamil membebaskan anggaran sekolah SLA yang ditanggung biayanya oleh provinsi. Nah, kalau untuk SMP sama SMA itu dananya tuh dari dana kabupaten yang tidak diambil pungut SPP. Nah itu aja. Jadi Bang ini apa KDM channel ini harus ngerti gitu kan tatanan yang ada di memang Jawa sampai Barat. SMP itu kewenangangannya ada di kabupaten kota. Iya. Yang SMP ke atas, yang SMA itu baru di provinsi. Provinsi. Nah, itu yang kaji kebijakan itu dari RK Ridwan Kamil. Kalau Dan semua kebijakan yang bagus sudah dipastikan akan dilanjutkan, Bang. Ya, saya ingin Jadi makanya kan ditanyakan, oh kok pergubnya enggak banyak? Loh ngapain banyak-banyak kalau barang bagus belum dijalankan? Ayo dimaksimalkan. Iya, pergubnya salah. Masa jam malam pergub segala macam itu harusnya nggak begitu dong. Ya, setiap daerah mungkin ada prioritas masing-masing lah Bang. Nggak, seharusnya kan kebijakan KDM itu harus gimana, misalkan tegur, oke nih orang Purwakarta pada bandel-bandel, Bupati mengadakan itu, seharusnya gitu. Jadi kan kultur Jawa Barat itu berbeda. Kan gitu, soalnya ini jam malam itu waktu Deddy Mulyadi di Kabupaten Purwakarta dilaksanakan, hanya satu kabupaten. Kan gitu ceritanya. Jadi kalau gitu terus hasilnya bagus nggak Bang waktu dilakukan di Purwakarta Bang? Hah? Waktu dilakukan di Purwakarta hasilnya bagus nggak? Ah, justru nggak ada hasilnya di Purwakarta juga nggak ada hasilnya itu. Ya silakan. Ini aduh saya gimana nih Jose? Ya. Silakan Mas Prabu. Lucu gitu kalau misalkan ada orang bernarasi berbicara tentang mekanisme pemerintahan ya kan, tapi apa yang disampaikan itu salah besar gitu. Nah, makanya tadi saya iakan karena apa ya, percuma berdebat sama orang yang tidak tahu ya sama aja bohong, mendegradasi kita. Ya gitu. Jadi harusnya Siliwangi banyak belajar lagi karena menyandang tunggu dulu Puslap, karena menyandang nama itu berat ya. Channel KDM itu orang saya tiap hari belajar kok Bunda. Iya, orang akan menyangka Anda itu paham semuanya gitu loh. Berat nama Anda. Jadi gini ya, tadi berbicara mengenai pajak kendaraan. Tidak ada manusia yang bisa paham semua. Bukan. Sedangkan di provinsi Kenapa saja kepala dinasnya banyak Bunda, bukan satu. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi harus banyak belajar. Nama itu membawa kau. Makanya Bunda, betul. Jadi jangan dianggap satu orang bisa menguasai semua hal, tidak Bunda. Iya, tapi kalau kau tidak kuasai, kau jangan memberanikan diri untuk bernarasi seolah-olah narasimu itu benar. Aku ingat yang lain Bang Prabu. Kalau saya cuma menjawab yang saya pasti tahu, ngomong Bang. gini, manusia itu nggak ada yang sempurna, Bang Hos. Iya, tadi kau bilang pajak kendaraan itu emang masuk ada ke orang yang mengaku dia provinsi. sempurna, Bang. Enggak gini, tadi kau bilang ya pajak kendaraan itu masuk ke provinsi. Nah, artinya kau Kas di situ provinsi, tidak Bang. paham Siliwangi.
Ya, Iya, abang kasih coba kau paham baca lah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Abang kasih paham aja lah, jangan kita baca lagi bang. Biar abang Ya sampaikan, enggak, biar kita semuanya sama-sama belajar Anda ini tadi berbicara seolah-olah ya apa yang Anda sampaikan itu betul, mekanismenya seperti itu. Ini kan kita kalau di salah ruang abang betul publik. kan, biar kami semua sama-sama belajar nih bang. Iya, tapi jangan sok benar. Jangan Tidak, abang seolah-olah bicara yang kau aja, kita ucapkan sama-sama itu dengar nih. pembenaran. Ayo, Jadi semuanya diam yuk, dengar yuk. Jadi begini ya Siliwangi. Jadi begini ya KDM Channel ya. Anda ini kan ya mempromosikan satu orang. Bisa dibilang seperti itu. Kapan saya mempromosikan orang? Loh iya, bang? KDM Channel itu Kapan saya namanya KDM mempromosikan Channel. orang? Namanya Ya, KDM Channel. Presiden juga itu. Terus Bang, ini kau Siliwangi, tulis Bang. itu di akun Saya kau belum itu pernah KDM mempromosikan Presiden. orang, Bang. Artinya kau itu mempromosikan KDM untuk next level ke depannya. Iya. Saya Bang, juga orang Jawa Barat. abang nambah saya nggak asli. username saya Dengerin siapa dulu itu, Bang? Siliwangi, dengerin dulu. Bang, baca dulu username saya. Dengerin baru dulu ngomong ke yang Siliwangi. lain. Anda bisa denger nggak omongan saya dulu? Siliwangi atau KDM Channel di situ bang? Enggak, Anda bisa denger nggak omongan saya dulu? Bisa, tapi abang bisa baca kan? Iya, itu kan ditulisnya di situ KDM Presiden. Oh, KDM Presiden itu. Gimana sih? Artinya kan kau berharap KDM ini bisa next level ke depannya. Bang, KDM itu siapa bang? Ya terus apa? Maksud kau tuh apa? Kang Daniel Jangan. Mutakin. Udah. Nggak usah kau pakai bahasa ngeles-ngeles seperti itulah. Jadi Mulyadi Kita itu bukan level-levelan yang seperti itu yang kayak yang kau Nah, narasikan itulah, itu pakai ngeles-ngeles kayak begitu ya. Jadi gini ya. Kalau abang tanya aku saya, jelaskan KDM Presiden tadi yang itu kau apa? bilang itu Saya pajak jawab, kendaraan abang masuk ngomong. provinsi Saya belum itu jawab, abang kekucukan nggak dan boleh kesesatan yang kau buat di ruang publik. Itu abang Kau menebak. berdiri di sini masuk ke Kalau Koma abang Bang udah tanya, Sriwijaya saya jawab, baru memberikan itu benar. edukasi Kalau yang saya- seolah-olah kalau saya itu belum jawab, benar abang ya. enggak namanya. Sebagai perwakilan Saya Deddy pakai Mulyadi akun di saya, sini. Siliwangi, abang sibuk Saya ngomong yang lain. saya bantah itu. Saya tidak setuju dengan hal itu. Ya, Iya. makanya kalau misalkan kita bicara mekanisme pemerintahan, kita bicara aturan, ada undang-undang di situ. Siap. Ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya tentang keuangan daerah. Kau baca itu. Hasil dari Abang pajak bacakan kendaraan aja buat bermotor kami lah, PKB. Bang. Kalau saya baca Dengerin nanti dulu, saya belajar. Siliwangi, Yang dengerin lainnya kan dulu. juga mau belajar nih bang. Dengerin dulu. Kalau kau bodoh dengerin dulu. Iya, abang bacakan aja. Jangan. Iya, dengerin ini lagi saya mau bacakan. KDM. Tapi memberikan solusi dulu loh, seandainya ini diberhentikan, gimana akibatnya, efeknya seperti apa, nanti ada tidak pendapatan dari pariwisata dari mana aja. Sekarang, salah satu contoh di Bandung yang biasanya karyawannya ada 100 orang. Karena dampak ini pengurangan 50%. Yang tadinya 100 orang menjadi 50 orang pegawai. Kan itu efeknya. Otomatis. Iya, otomatis ya kan. Otomatis yang di rumah itu kan perlu bapak-bapaknya perlu makan, perlu ini. Karena mata pencaharian. Di mana, Bang? Maksudnya karyawan dikeluarkan dari perusahaan begitu. Iya, dari hotel. Banyak itu dari hotel, dari tempat-tempat wisata. Mana, Bang? Hotel mana, Bang? Hotel Apa? mana? Hotel mana? Ya hotel Pengerangan, hotel mana aja banyak. Karena saya berhubungan langsung dengan orang-orang travel. Itu loh. Sekarang dari Jawa Tengah masuk ke Jawa Barat nggak mau adanya efek seperti ini. Karena efek balas dendam. Karena dari Jawa Barat tidak pernah masuk. Takut abang Tidak hoak ada lagi nih. ini. Ini hoak Berarti nih. kalau seandainya Kang Deddy hanya memikirkan dari wilayah sana masuk ke Jawa Hotel Barat, mana, Bang? Anda dengerin dulu. Kamu tadi pemuja termotivasi Dengerin dulu lah biar Kamu bisa bicara nggak? Kamu tadi suruh bicara nggak bisa ngomong. diturunkan ya siara area Gibran. Apa? Mingkem sih, mingkem mulutnya mingkem. Bang Rey dengar dulu lah. Ya. Dengerin dulu kamu ini. Kalau seumpama tadi kamu bicara disuruh bicara hanya sebentar nggak bisa narasi. Kamu ini gimana sih? Jadi gini, jadi apa yang disampaikan Bang Andi, ya kan? Salah satu contoh Anda ingin pemasukan tapi Anda tidak mau mengeluarkan. Kira-kira yang tadinya masuk ke Anda itu kira-kira pasti berpikir orang ngapain dia juga nggak masuk ke saya? Banyak yang tadinya tujuan wisata dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, yang biasanya masuk ke Jawa Barat itu sudah tidak dan sudah jarang. Dia mengalihkan. Ada data itu ya, Pak?
Ada. Dan juga apa namanya kunjungan juga sama seperti itu. Gitu loh. Bang, wisata di Jawa Barat itu sangat banyak. Kalau dibilang kurang itu saya nggak setuju, Bang. Anda buka data. Logika, orang Jakarta itu rata-rata wisatanya ke Jawa Barat, nggak ada kemana-mana. Anda bilang maka dari itu tadinya ke Jawa Barat, sekarang diberhentikan dari biro jasanya. Mereka sudah tidak mau, jadi diarahkannya ke Jawa Timur. Jasa yang seandainya mana, masuk Pak? juga tidak sebagian. Jasa yang mana diberhentikan, Pak? Semua transportasi semua ada kok. Astagfirullah, bukan transportasi, kan Anda bilang pariwisata. Gimana sih? Nggak nyambung. Bus pariwisata kan ada, Bang Ardi. Bus pariwisata tidak berfungsi Kan bilang lagi. wisata. Pedagang-pedagang kecil berdampak gitu loh. Itu maksudnya. Logatnya kayak orang Timur ini, Ardi. Gimana kalau seumpamanya Anda bilang seperti itu, ngapain tidak berdampak? Berdampak besar dari pendapatan juga. Itu pendapatan daerah, Ardi. Namanya pendapatan daerah. Kan gitu. Kalau tempat Anda memang bagus, ya bagus, alhamdulillah. Tapi apa yang disampaikan itu bertolak belakang dengan apa yang keadaan di Jawa Barat. Gitu loh. Coba ada dibantah kalau seumpamanya memang punya data atau apa namanya punya alasan narasi yang lain. Tidak bisa Anda orang Jawa Tengah melihat Jawa Barat hanya lewat hanya lewat konten-konten saja. Saya orang Jawa Barat dan merasakan. Coba saya sama Ray Gibran. Kalau Anda juga orang Jawa Barat, apa